Bismillahirrahmanirrahim. Materi Al-Quran hadis yaitu tentang surat At-Tin. Kita akan membahas lebih lanjut. Pekan kemarin kita sudah menulis ayat 1 sampai 8 beserta artinya. Harus dihafalkan dan diingat ya ayatnya dan artinya. Lanjut ke kandungannya. Surat At-Tin dalam Al-Quran merupakan surat yang ke-95. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah yang terdiri dari ayat 8 dan juga surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama surat At-Tin diambil dari kata wattini yang terdapat pada ayat pertama yang mempunyai arti buah tin. Ingat, surat At-Tin tergolong surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau Yasrib ya. Asbabul nuzul ini penyebabnya mengapa diturunkan surat At-Tin. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Oke? Kandungan surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Kandungan surat At-Tin ayat 1 dan 3. Harus diingat ya. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan tempat yang suci yaitu kota Mekah dan Bukit Sinai. Surat At-Tin berisi tentang 4 sumpah Allah yaitu demi buah tin, buah zaitun, kota Mekah dan Bukit Sinai. Penjelasan tentang tin menurut sebagian ahli tafsir adalah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus, yang mana Damaskus banyak tumbuh pohon tin dan zaitun. Ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Nah, harus diingat, Damaskus itu tempat tumbuhnya pohon tin. Tapi kalau zaitun yaitu tumbuhnya di Baitul Maqdis. Lalu Allah bersumpah dengan kedua pohon itu, buah tin dan pohon zaitun, karena kita dapat menemukan berbagai macam manfaat dari kedua pohon tersebut. Selain itu juga karena kedua pohon tersebut banyak tumbuh di negeri Syam yang merupakan negeri tempat kenabian Nabi Isa. Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa pada saat menerima wahyu dari Allah. Di bukit ini juga Nabi Musa berbicara dengan Allah. Kata Sinai mempunyai arti sesuatu yang diberkahi atau indah karena pohon-pohon yang banyak buahnya. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, di mana kota Mekah ini merupakan tempat yang suci dan merupakan negeri tempat kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan tempat-tempat yang sangat mulia. Karena itu pesan yang disampaikan juga sangat penting. Ia sumpah atau pesannya adalah ada pada ayat berikutnya. Ingat, ayat 1 dan 3 berisi tentang buah tin, buah zaitun, Bukit Sinai dan kota Mekah. Kandungan ayat 4. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pencipta, Al-Khaliq, Maha Pencipta. Manusia itu diciptakan lebih sempurna dan sangat indah dibanding dengan makhluk yang lainnya, ya. Makanya harus pandai bersyukur. Jangan merubah-rubah bentuk tubuh. Operasi plastik lah, tanam benang lah, ya. Apa isi kandungan surat At-Tin ayat 5 dan 6? Selanjutnya pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa akan memasukkan manusia ke dalam neraka apabila mereka tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, bagi yang beramal buruk, suka mencela
Nah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, beramal soleh ya nak ya. Kebalikan pada ayat 6, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan balasan yang tiada putus-putusnya kepada mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal baik atau amal soleh, serta memasukkan ke dalam surga. Kalau ayat 5 tentang orang yang beramal buruk. Kalau ayat 6 tentang orang yang beramal baik, beramal soleh akan masuk ke dalam surganya Allah. Manusia akan mencapai puncak tertinggi apabila ada keseimbangan antara roh dan jasmani. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap harus menjalankan kewajiban kita terhadap Allah. Contohnya, sholat, membaca Al-Quran, itu buat roh. Kalau jasmani kita buat apa? Olahraga, termasuk bersyukur kan, mandi, gosok gigi, ya kan? Nah, tidak ada balasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan Allah yang maha bijaksana. Jadi harus percaya bahwa ada pembalasan, ada kehidupan setelah mati atau setelah kita meninggal ya. Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Allah juga akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi kita harus percaya bahwa hari kiamat itu akan tiba dan kita akan dihisap amal buruk dan amal baiknya. Yang pertama kali dihisap adalah sholatnya. Ya, siapa yang menjaga sholat? Nah, ditanya. Siapa yang lalai akan sholat? Akan ditanya sama Allah. Surat At-Tin menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu apa? Pemimpin. Dengan bentuk sebaik-baiknya apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ya, manusia mempunyai hati, nafsu dan akal. Kalau hewan tidak, ya. Kalau hewan tidak. Makanya manusia itu diciptakan sangat sempurna, sangat indah dan kita harus pandai bersyukur. Ya. Manusia yang berbuat amal soleh dan beriman maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ayo kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oke? Lanjut kandungan surat At-Tin ayat 7. Melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadikan tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Jadi kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, kita harus mengikuti perintahnya. Ya. Seperti apa Bu Retno? Sholat duha, puasa sunnah. Kandungan surat At-Tin ayat 8. Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakan selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan buruk pula, yaitu neraka dan murkahnya. Nah, itu ayat 8 ya. Kita hanya Allah lah sebaik-baiknya hakim. Hanya Allah lah sebaik-baiknya penolong kita di dunia dan di akhirat ya. Makanya kita tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh mengafir-ngafirkan orang ya, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling beriman, merasa dirinya paling suci. No, ya. Allah lah yang akan menentukan amal baik kita. Nah, jadi dari sekarang kita fokus dengan diri kita sendiri, beramal baik ya, patuh kepada orang tua, berbaik sangka terhadap sesama. Oke, boleh dipahami? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.